Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022.
Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian
Arief menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat,
dasar hukum yang sah dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian, Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022.
Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian
Arief menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat,
dasar hukum yang sah dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menyatakan keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas
perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap
60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus.
Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah
kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili.
Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan
Mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO.
8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah.
Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022.
Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian
Arief menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat,
dasar hukum yang sah dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian, Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan
Mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO.
8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih
Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas
perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap
60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus.
Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah
kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili.
Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian, Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Mutarrom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menyatakan keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom
yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga, uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya.
Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan.
Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur.
Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru,
yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut.
Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022.
Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian
Arief menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat,
dasar hukum yang sah dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti.
Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih dan pada saat koper itu dibuka terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harley belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan.
Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga uang yang disembunyikan Ali Muhtarom berada di bawah tempat tidur. Sementara itu berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunnews.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi hitam berkelir merah tengah melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Awalnya penyidik terlihat berkomunikasi dengan beberapa orang yang belakangan diketahui adalah keluarga dari Ali Muhtarom. Setelah itu penyidik memasuki sebuah kamar dan memeriksa kolong tempat tidur. Di sana penyidik tampak dibantu oleh seorang wanita ketika hendak mengambil sebuah barang yang diduga merupakan barang bukti. Beberapa saat kemudian penyidik tampak menarik sebuah kardus berukuran cukup besar dari kolong tempat tidur tersebut dan saat dibongkar ditemukan sebuah koper hitam yang disimpan di dalam sebuah karung berwarna putih. Dan pada saat koper itu dibuka, terlihat ada tumpukan uang yang dibalut menggunakan 2 plastik berwarna putih dan merah. Kemudian di saat yang bersamaan terdengar salah seorang petugas berkomunikasi dengan seseorang menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang itu berhasil ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat penggeledahan penyidik menemukan mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok atau sekitar 5,5 miliar rupiah. Terkait temuan tersebut, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali di bawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaan uang tersebut. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan penemuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang disita dari rumah Hakim Ali Muhtarom sangat memalukan. Rudianto menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan dan menciderai integritas lembaga peradilan. Rudianto mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh Mahkamah Agung terhadap penempatan hakim, khususnya penempatan hakim di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Kelas 1 khusus. Rudianto menuturkan integritas hakim harus tercermin dari keputusannya, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurutnya, keputusan hakim seharusnya lahir dari 3 hal, yaitu bukti yang kuat, dasar hukum yang sah, dan keyakinan yang jernih, sebaliknya bukan karena sarapan paginya. Rudianto juga menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi Mahkamah Agung karena masalah ini bukan yang pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi, Tribuners, Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 8 orang tersangka tersebut yakni MAN alias Muhammad Arif Nurianta yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Wahyu Gunawan yang kini merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Marcella Santoso dan Arianto Bakri, berprofesi sebagai advokat dari 3 korporasi terkait dengan kasus CPO, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Lalu 3 hakim tersangka berikutnya, yakni Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kemudian berdasarkan pengusutan Kejaksaan Agung ditemukan adanya dugaan suap di balik vonis bebas tersebut yang dilakukan pengacara 3 perusahaan itu, yakni dari Marcella Santoso dan Arianto. Marcella dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nurianta yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan. Kemudian Arif menunjuk 3 orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut, yakni menunjuk Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim ad hoc, dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim anggota. Ketiga majelis hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslek atau lepas setelah menerima uang sebesar 22,5 miliar rupiah. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pvia Tio Konibili. Tribuners, penemuan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di rumah milik Hakim Ali Muhtarom yang kini menjadi tersangka kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil atau CPO menjadi sorotan. Uang tersebut disimpan di dalam koper dan ditemukan di bawah tempat tidur di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah. Temuan ini menjadi bagian dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan suap dalam putusan lepas perkara 3 korporasi terdakwa perkara ekspor minyak kelapa sawit atau CPO periode 2021-2022. Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penggeledahan terkait kasus suap pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2021-2022. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah pada Minggu 13 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, mulanya penyidik tidak menemukan bukti yang dicari saat melakukan penggeledahan, namun di saat bersamaan penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Agung yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Muhtarom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung. Akhirnya ditunjukkan oleh pihak keluarga